Runtuhnya Mahligai Emas mengisahkan perjalanan Alia, seorang gadis berusia 17 tahun, bungsu dari 3 bersaudara, yang hidup dalam bayangan ilusi keluarga sempurna di mata publik. Keluarga Harsono termasuk kedua orang tuanya yang dihormati dan kakak perempuannya, Serena serta Fiona yang sukses adalah lambang kesuksesan, keharmonisan, dan kehormatan. Namun, Alia adalah narator dari kebenaran yang mengerikan di balik pintu-pintu rumah mewah mereka. Sejak kecil, Alia telah diperlakukan layaknya pembantu tak terlihat dan kambing hitam abadi. Ia dipaksa bangun sebelum subuh untuk mengurus segala pekerjaan rumah tangga, mulai dari menyiapkan sarapan untuk keluarga hingga membersihkan seluruh sudut rumah. Perkataan kasar dan hinaan adalah sarapan paginya, dan pukulan atau tamparan bukanlah hal asing. Ibunya, seorang wanita karismatik di depan umum, berubah menjadi tiran kejam yang terus-menerus merendahkan martabat Alia. Sementara ayahnya memilih abai, membiarkan putrinya disiksa. Bahkan terkadang turut serta dalam kekerasan verbal. Serena dan Fiona, kakak-kakaknya yang selalu dipuja dan diberi segala kemewahan, tidak hanya menikmati status anak emas, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam merendahkan Alia, menyalahkan Alia atas setiap kesalahan dan kegagalan mereka sendiri. Rumah megah itu bukan surga, melainkan sangkar emas berlapis derita bagi Alia, tempat ia terisolasi dari dunia luar dan harapan akan kasih sayang. Selama bertahun-tahun, Alia hanya bisa memendam sakit hati dan keputusasaan. Namun, serangkaian insiden kekejaman yang semakin intens, puncaknya adalah sebuah peristiwa yang membuat Alia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam diam, mendorongnya untuk dayam-dayam, mulai merekam setiap insiden kekerasan fisik, verbal, dan manipulasi yang ia alami. Rekaman-rekaman itu bukan hanya bukti, melainkan juga janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Alia meticulously menyusun bukti, mengumpulkan keberanian yang tumbuh perlahan, didorong oleh kerinduan akan kebebasan dan kehidupan yang normal. Malam kelulusan SMA-nya tiba, sebuah malam yang seharusnya penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Alia, yang diharapkan untuk menyampaikan pidato terima kasih yang manis dan penuh rasa hormat atas nama keluarganya yang sempurna, memilih jalan yang berbeda. Di hadapan ratusan pasang mata yang kagum pada citra keluarganya, Alia berdiri di atas panggung. Dengan jantung berdebar namun tekad membara, ia mengaktifkan proyektor, memperlihatkan rekaman-rekaman rahasia yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Suara teriakan ibunya, hinaan ayahnya, tawa meremehkan kakak-kakaknya, dan bekas luka fisik di tubuhnya terpampang nyata di layar lebar, menghancurkan topeng kesempurnaan keluarga Harsono dalam sekejap. Keheningan yang mencekam segera berubah menjadi bisikan, lalu keributan, saat citra keluarga terpandang itu runtuh di depan mata semua orang. Tindakan berani Alia bukan hanya sebuah pembalasan dendam, melainkan proklamasi kebebasan pribadinya setelah 17 tahun penindasan. Ini adalah awal dari perlawanan Alia. Langkah pertamanya keluar dari sangkar emas dan menuju kehidupan baru yang penuh ketidakpastian, namun juga harapan akan kemerdekaan sejati. Jam dinding digital, di atas nakas berkedip lemah dalam kegelapan. Angka-angka merahnya menunjukkan jam 3:45. Di luar, dunia masih terlelap, diselimuti oleh kabut dini hari dan keheningan yang menenangkan. Namun, bagiku, kedamaian itu adalah kemewahan yang tidak terjangkau. Tubuhku bergerak secara otomatis, sebuah refleks yang telah dipahat oleh ketakutan selama bertahun-tahun. Tidak ada alarm yang berbunyi, aku tidak berani mengambil risiko suaranya, membangunkan seisi rumahannya, jam internal yang dikalibrasi oleh rasa cemas, yang membangunkan mataku sebelum matahari sempat meregangkan sinarnya. Aku menyingkap selimut tipis yang membungkus tubuhku. Hawa dingin dari lantai ubin kamar pelayan tempatku tidur, terpisah dari area utama rumah langsung, menusuk telapak kaki. Kamarku kecil, hanya memuat satu kasur busa tipis dan sebuah lemari plastik tua. Sangat kontras dengan kamar tidur Serena dan Fiona di lantai 2 yang berlantai parket kayu jati hangat, dilengkapi walk-in closet dan pendingin ruangan sentral. Langkahku gontai menuju dapur utama. Rumah keluarga Harsono adalah sebuah mahligai megah bergaya kolonial modern. Pilar-pilar tinggi menjulang, menyangga langit-langit yang dihiasi lampu gantung kristal Swarovski. Di siang hari, sinar matahari akan memantul pada lantai marmer Italia yang putih bersih, menciptakan ilusi surga duniawi. Namun di jam segini,
Rumah ini terasa seperti perut monster yang dingin dan kosong. Tugas pertamaku lantai. Ibu tidak menoleransi satu debu pun. Aku mengambil ember dan kain pel. Aroma pembersih lantai beraroma pinus yang tajam, segera memenuhi rongga hidungku. Selama 1 jam berikutnya, aku merangkak, menyusuri setiap inci lantai ruang tamu seluas lapangan bulu tangkis itu dengan tangan. Ibu bilang, vacuum cleaner tidak cukup bersih untuk sadet-sadet ruangan, dan pel gagang tidak bisa memberikan tekanan yang cukup untuk mengilapkan marmer. Jadi, disinilah aku, Alia Harsono, putri bungsu keluarga terhormat ini, berlutut seperti hamba sahaya, menggosok lantai hingga bayanganku sendiri terpantul di sana dengan wajah letih. Tanganku yang kasar dan memerah karena deterjen terasa perih, kulit di sekitar kuku-kukuhu mengelupas. Ini bukan tangan seorang gadis remaja berusia 17 tahun. Ini adalah tangan pekerja kasar. Sesekali aku berhenti sejenak, memandangi foto keluarga besar yang terpajang di atas perapian buatan. Di foto itu, ayah berdiri gagah dengan setelan jas mahal. Ibu duduk anggun dengan kebaya sutra, diapit oleh Serena dan Fiona yang tersenyum cerah, memamerkan gigi putih mereka yang sempurna. Aku ada di sana, berdiri sedikit di belakang, tersenyum kaku. Orang luar akan melihat potret keharmonisan. Mereka tidak melihat bahwa tepat sebelum foto itu diambil, Fiona mencubit lenganku dengan keras karena aku tidak sengaja menginjak ujung gaunnya. Selesai dengan lantai, aku beralih ke dapur. Waktu menunjukkan pukul 5. Dapur basah ini adalah wilayah kekuasaanku, sekaligus penjaraku. Menu hari ini, Asterisk American Breakfast Asterisk untuk Serena dan Fiona, bubur Manado untuk ayah, dan green smoothie, khusus serta poached egg untuk ibu. Setiap pesanan memiliki spesifikasi yang rumit. Telur ibu harus setengah matang sempurna kuningnya cair, tapi tidak amis. Jika terlalu matang sedikit saja, piring itu akan berakhir di tempat sampah, atau lebih buruk, melayang ke arahku. Bunyi desis mentega di wajan menjadi satu-satunya teman bicaraku. Aroma kopi Arabica yang baru digiling mulai menguar, mencoba menyamarkan bau keringat dingin yang menempel di punggungku. Aku bekerja dengan presisi militer. Roti dipanggang, buah dipotong dadu simetris, serbet dilipat membentuk angsak. Semuanya harus terlihat seperti sajian hotel bintang 5. Pukul 06.00. Suara langkah kaki terdengar di tangga. Jantungku berdegup lebih kencang. Pertunjukan dimulai. Fiona adalah yang pertama muncul. Kakak keduaku itu, yang baru saja lulus, cum laude, dari universitas ternama, masuk ke dapur dengan wajah yang masih tertutup, masker wajah transparan. Ia tidak menatapku. Ia berjalan melewati-lewatiku seolah aku adalah perabot dapur yang tidak terlihat. Langsung menuju kulkas untuk mengambil botol air mineral dingin, kopi Vio mana? Tanyanya datar, tanpa menoleh. Sudah di meja makan, Kak? Jawabku pelan. Suaraku serak karena belum digunakan sejak bangun tidur. Fiona mendenggis, lalu berjalan ke ruang makan. Sedetik kemudian, teriakannya melengking. Alia, ini gulanya kebanyakan. Kau mau bikin aku diabetes? Kau tahu kan aku lagi diet karbo? Aku bergegas lari ke ruang makan, menundukkan kepala. Maaf kak, itu gula stevia. Sesuai takaran biasa, jangan membantah. Fiona membentak, matanya menyalang. Ia mendorong cangkir porselen itu, hingga isinya tumpah membasahi taplak meja renda, yang baru saja kusetrika kemarin malam. Ganti! Dan ganti taplaknya juga. Menjijikkan melihat noda coklat pagi-pagi begini. Dengan tangan gemetar, aku segera membereskan kekacauan itu. Dadaku sesak, tapi air mata tertahan di pelupuk. Menangis hanya akan memperburuk keadaan. Mereka benci melihatku menangis. Bagi mereka, itu tanda kelemahan dan drama yang tidak perlu. Tak lama kemudian, Serena turun. Si sulung, primadona keluarga, model paruh waktu yang wajahnya kerap menghiasi majalah lokal. Ia duduk dengan anggun, membiarkan rambut panjangnya yang berkilau jatuh di bahu. Pagi, Vio, sapanya manis pada adiknya, sebelum matanya beralih padaku dengan tatapan dingin yang seketika mengubah atmosfer ruangan. Al, blazer hitamku sudah kau ambil dari laundry? Sudah kak, sudah digantung di lemari. Jawabku sambil meletakkan piring berisi pancake di hadapannya. Serena menyusak pancake itu dengan garpu, menelitinya seolah mencari racun. Agak gosong di pinggirnya, komentarnya sinis. Kau ini sekolah masak atau tidak sih? Oh iya, lupa, kau kan terlalu bodoh untuk ikut kursus apapun. Fiona tertawa kecil. Jangan keras-keras Ren, nanti dia ngadu sama tembok. Lalu, suara langkah kaki yang lebih berat dan berwibawa terdengar. Ayah dan ibu turun bersamaan. Ayah, Pak Harsono yang terhormat,
langsung duduk di kepala meja, membuka koran bisnisnya tanpa sepatah kata pun. Ibu, Budiana, wanita sosialita yang dipuja banyak orang karena kegiatan amalnya, berjalan mengelilingi meja, melakukan inspeksi rutinnya. Ibu berhenti di dekat bufet kayu jati. Ia mengusapkan jari telunjuknya di permukaan kayu itu, lalu memeriksa ujung jarinya. Bersih. Aku menghela napas lega dalam hati. Namun, kelegaan itu prematur. Ibu berjalan mendekatiku yang sedang menuangkan teh untuk ayah. Aroma parfum Astores, Chanel Astores, miliknya begitu kuat, memabukkan sekaligus mencekik. Kau lupa menyemir sepatu ayahmu yang coklat, ucap ibu. Suaranya tenang, namun tajam setajam silet. Bukan pertanyaan, melainkan tuduhan. Sudah bu, tadi malam sebelum tidur, jawabku membela diri. Plak, tamparan itu mendarat di pipiku begitu cepat, hingga aku tidak sempat berkedip. Rasa panas menjalar instan di wajah kiriku. Diikuti rasa perih yang menyengat. Sendok perak di tanganku jatuh beradu mering di lantai marmer, menciptakan gema nyaring yang memecah keheningan pagi. Ayah tidak menurunkan korannya. Serena dan Fiona terus mengunyah sarapan mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah menampar anak bungsu adalah bagian wajar dari ritual pagi keluarga Harsono. Sama wajarnya dengan meminum jus jeruk. Jangan berbohong, desis ibu. Wajah cantiknya yang terpoles. Make up natural kini terlihat menyeramkan di jarak sedekat ini. Saya lihat ada goresan kecil di bagian tumitnya. Kau mengerjakannya asal-asalin karena kau malas? Kau selalu malas. Maaf bu, bisikku. Menahan isak tangis. Pipiku berdenyut sakit. Aku tahu tidak ada gunanya menjelaskan bahwa goresan itu sudah ada sejak minggu lalu karena ayah tersandung di kantor. Kebenaran tidak memiliki tempat di rumah ini jika keluar dari mulutku. Cepat ambilkan sarapan saya. Jangan bikin mood saya rusak pagi ini. Nanti ada pertemuan dengan ibu-ibu yayasan. Saya harus terlihat segar. Perintah ibu seraya duduk di kursinya. Seketika mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyum hangat saat menatap Fiona. Vio sayang, bagaimana presentasimu hari ini? Sudah siap? Siap dong ma. Kan Vio belajar dari mama. Jawab Fiona manja. Aku kembali ke dapur dengan langkah seret. Mengambil piring ibu di sana. Di balik tembok pemisah antara ruang makan dan dapur, aku menyandarkan punggung sejenak. Memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Rasa sakit di pipi tidak sebanding dengan rasa sakit di dada. Rasa tidak berharga. Rasa terasing di rumah sendiri. Aku adalah hantu yang melayani manusia, budak yang memiliki darah yang sama dengan tuannya. Setelah semua anggota keluarga selesai sarapan, kesibukan berpindah ke teras depan. Supir keluarga sudah memanaskan mesin mobil sedan hitam mengkilap, milik ayah dan mobil, City Car, merah milik Serena. Aku berdiri di ambang pintu. Tugas terakhirku pagi ini adalah memegang tas kerja ayah dan membawakannya hingga ke mobil. Di luar pagar, tetangga yang sedang jogging, pagi melambaikan tangan. Pagi, Pak Harsono, Budiana, wah, keluarga harmonis sekali pagi-pagi sudah kompak. Sapa Pak RT dengan ramah. Ibu tertawa renyah. Suara yang terdengar begitu merdu dan penuh kasih sayang. Ia merangkul pinggang ayah, lalu melambai balik. Pagi, iya nih, mau antar anak-anak dulu sekalian ke kantor. Wah, Serena dan Fiona makin cantik saja ya. Alia mana bu? Kok jarang kelihatan? Tanya Pak RT lagi, mencoba melongok ke dalam. Tubuhku menegang di balik pilar teras. Ah, Alia. Ibu tersenyum. Senyum yang di mata orang lain terlihat sabar, namun di mataku terlihat seperti seringai ular. Biasalah pak, anak itu lebih suka mengurung diri di kamar. Sedikit, sulit bersosialisasi. Kami biarkan saja dia istirahat. Katanya sedang tidak enak badan. Oh, begitu? Semoga lekas sembuh ya untuk Alia. Seru Pak RT sebelum berlalu. Bohong. Semuanya bohong. Aku tidak sakit, dan aku tidak suka mengurung diri. Aku dikurung. Aku disembunyikan. Ayah mengambil tasnya dari tanganku, tanpa menatap mataku. Jangan lupa cuci mobil bagian belakang nanti siang. Kemarin kena hujan. Gumamnya pelan. Perintah yang hanya bisa didengar olehku. Baik ya, jawabku lirih. Satu persatu mobil mewah itu meluncur keluar dari gerbang besi tempa yang tinggi, meninggalkan jejak asap tipis yang segera hilang tertiup angin. Gerbang menutup otomatis dengan bunyi klik yang final. Mereka pergi menuju dunia luar, di mana mereka dipuja sebagai keluarga teladan, keluarga sukses, keluarga impian. Mereka akan tersenyum pada rekan kerja, menyumbang untuk panti asuhan, dan dipuji atas kebaikan hati mereka.
tinggallah aku sendiri. Aku berbalik menatap rumah besar yang kini sunyi senyap. Keheningan ini lebih menakutkan daripada keributan. Di dalam rumah ini, jejak-jejak kekejaman mereka tertinggal di setiap sudut. Di lantai yang baru saja kupel, di meja makan yang penuh sisa makanan, di udara yang masih menyimpan gema bentakan. Perutku berbunyi nyaring, mengingatkanku bahwa aku belum makan opo-opa sejak kemarin sore. Aku berjalan kembali ke ruang makan. Di atas meja, piring-piring kotor berserakan. Sisa, pancake, Serena yang katanya gosong, setengah potong roti bakar ayah yang tidak habis, dan potongan buah yang disisihkan Fiona. Aku duduk di kursi kayu dapur, bukan di kursi ruang makan yang empuk. Dengan perlahan, aku mengumpulkan sisa makanan itu ke dalam satu piring kecil. Roti dingin don, pancake, yang sudah keras. Inilah sarapanku. Sarapan seorang putri bungsu keluarga Harsono. Sambil mengunyah pelan, mataku menatap kosong ke arah jendela dapur yang menghadap ke tembok belakang rumah yang tinggi berduri. Rasanya hambar, sehambar harapanku. Hari ini, baru saja dimulai, dan daftar pekerjaan rumah tangga yang harus kuselesaikan masih panjang, menjuntai dalam ingatanku. Mencuci baju dengan tangan karena mesin cuci merusak serat kain mahal, kata ibu, membersihkan kamar mandi lantai atas, menyetrika, belanja ke pasar, dan menyiapkan makan malam. Aku menelan potongan roti terakhir dengan susah payah. Rasa seret di tenggorokan bercampur dengan rasa pahit di lidah. Bayangan wajahku terpantul di kaca jendela yang gelap karena tertutup bayangan pohon mangga. Ada bekas merah samar di pipi kiri, stempel kepemilikan ibu atas tubuh dan jiwaku. Suatu hari nanti, bisikku pada kesunyian yang mencekam. Suatu hari nanti, aku akan keluar dari gerbang itu, dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Tapi hari itu terasa masih sangat jauh, tersembunyi di balik kabut masa depan yang tidak pasti. Untuk sekarang, aku harus berdiri, mencuci piring-piring kotor ini, dan memastikan rumah ini tetap berkilau sempurna, menjaga ilusi mahligai emas yang perlahan-lahan membunuhku dari dalam. Alia, dasar anak setan, sini kamu! Teriakan itu melengking, memecah keheningan pagi yang rapuh di kediaman Harsono. Suara Fiona. Nadanya bukan sekadar panggilan, melainkan vonis. Jantangku menselos, berhenti berdetak sejenak, sebelum memacu dirinya dalam ritme ketakutan yang sudah sangat kuhafal. Aku sedang mengelap debu di bingkai foto emas di lorong lantai 2 foto keluarga, di mana aku diposisikan paling belakang, separuh tertutup bayangan ayah ketika pintu kamar Fiona terbanting terbuka. Aku meletakkan kain lap dengan tangan gemetar, menarik napas panjang yang terasa tersendat di tenggorokan, lalu melangkah menuju sumber suara. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma hangus yang tajam, langsung menyergap hidungku. Begitu aku melintasi ambang pintu kamar kakak keduaku itu. Kamar Fiona luas, didominasi warna pastel dan perabotan putih bersih. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan gudang sempit di dekat dapur tempatku tidur. Fiona berdiri di tengah ruangan, wajah cantiknya merah padam karena amarah. Di tangannya, ia mencengkram gaun sutra berwarna biru laut gaun, yang rencananya akan ia kenakan untuk pesta pertunangan rekan bisnis ayah nanti malam. Lihat ini, Fiona melempar gaun itu ke wajahku. Kain sutra itu meluncur jatuh, menyisakan aroma hangus yang semakin kuat. Di bagian perut gaun itu, terdapat bekas setrikaan yang nyata, merusak serat kain yang halus, mengubah warna biru laut menjadi kecoklatan yang buruk. Lo sengaja kan? Lo sengaja bikin gua malu nanti malam. Aku memungut gaun itu, mataku membelalak ngeri. Bukan aku, Kak. Sumpah, aku belum masuk kamar kakak sejak pagi. Aku cuma membersihkan lorong. Alasan? Fiona maju selangkah, jari telunjuknya yang lentik dengan kuku yang dimanikur, sempurna menusuk bahuku kasar. Siapa lagi yang megang setrikaan di rumah ini, kalau bukan lo? Si Mbok lagi pulang kampung kan? Lo pikir gue bego? Lo pasti iri karena mama beliin gue gaun ini. Sementara lo cuma pakai baju bekas gue. Demi Tuhan, Kak Fiona. Suaraku bergetar, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak nyentuh setrikaan hari ini. Kakak sendiri yang bilang mau nyiapin baju itu karena takut aku salah. Plek! Tamparan itu datang begitu cepat, menyengat pipi kiriku dengan rasa panas yang menjalar hingga ke telinga. Kepalaku tersentak ke samping. Rasa asin darah mulai terasa di sudut bibirku. Jangan berani-berani lo nyalahin gue, desis Fiona. Matanya berkilat buas. Lo mau bilang gue ceroboh? Kenyataannya, memang begitu. Aku tahu Fiona seringkali tidak sabaran. Dia pasti menyetrika gaun itu dengan suhu terlalu tinggi karena terburu-buru, dan sekarang, seperti biasa, dia butuh seseorang untuk menanggung dosanya. Dan aku adalah wadah sampah
bagi segala kesalahan di rumah ini. Ada apa ribut-ribut ini? Suara itu lebih menakutkan daripada teriakan Fiona. Itu suara Mama. Tenang, dingin, dan penuh otoritas. Mama muncul di ambang pintu, mengenakan setelan blazer kerja yang rapi, rambutnya disanggul elegan. Di mata dunia, dia adalah Ratna Harsono, filantropis yang lembut. Di sini, dia adalah hakim yang tidak pernah adil. Tatapannya menyapu ruangan. Dari wajah Fiona yang pura-pura menangis histeris, lalu jatuh ke arahku yang memegangi pipi lebam, dan berakhir pada gaun rusak di lantai. "Ma!" Fiona merengek. Suaranya berubah manja dan penuh manipulasi dalam sekejap. "Lihat Alia, dia ngerusak gaun Fiona. Padahal Fiona udah bilang hati-hati. Itu kan gaun mahal, Ma. Fiona nggak bisa datang ke pesta Om Dharma kalau begini." Mama melangkah masuk. Bunyi hak sepatu tingginya beradu dengan lantai marmer, tak, 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 seperti detak jam menuju eksekusi. Ia berhenti tepat di hadapanku. Wangi melatinya yang khas, yang bagi orang lain menenangkan. Bagiku adalah bau mara bahaya. "Benar itu Alia?" tanya Mama. Suaranya datar. "Enggak, Ma. Aku mencoba membela diri, meski tahu itu sia-sia." Kak Fiona yang diam, satu kata itu cukup untuk membungkamku. Mama menatapku dengan sorot mata yang membuatku merasa sekecil debu. "Kamu ini?" Mama berucap pelan, tangannya terulur menyentuh daguku. Mencengkeramnya kuat-kuat, hingga rasanya rahangku akan retak. "Sudah diberi makan, diberi tempat tinggal, disekolahkan, tapi balas budimu cuma menyusahkan kakak-kakakmu. Kamu tahu berapa harga gaun ini? Lebih mahal dari harga dirimu." Air mata akhirnya tumpah, membasahi tangan Mama yang mencengkeram wajahku. "Ma, sakit, sakit?" Mama tertawa kecil, tawa yang tidak pernah mencapai matanya. Hati Fiona lebih sakit karena kecewa. "Kamu selalu saja merusak kebahagiaan keluarga ini. Dasar pembawa sial." Tanpa peringatan, Mama melepaskan cengkeramannya dan mendorongku keras. Tubuhku terhuyung ke belakang. Punggungku menghantam pinggiran meja rias Fiona. Rasa nyeri yang tajam meledak di tulang punggungku, membuatku terpekik tertahan. Saat aku merosot ke lantai, menahan sakit, aku melihat ayah berdiri di pintu. Ia baru saja selesai berpakaian rapi, dasi sutranya terpasang sempurna. Ia melihatku yang terkapar di lantai. Lalu melihat Mama dan Fiona, ada sebersit harapan bodoh di hatiku, bahwa ayah akan melerai. Bahwa sekali ini saja, dia akan menjadi ayah yang melindungi anaknya. Namun, ayah hanya menghela napas panjang, lalu melirik jam tangan Rolexnya. "Ratna, jangan bikin bekas di wajahnya, yang kelihatan jelas," ujar ayah datar, seolah sedang membicarakan noda di karpet. "Kita harus foto keluarga minggu depan untuk majalah bisnis. Susah nutupinnya, kalau lebamnya biru, hancur." Sisa-sisa hatiku yang masih utuh pagi ini, hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu. Ayah tidak peduli aku sakit. Ayah hanya peduli pada foto keluarga. "Tenang saja, Mas," jawab Mama dingin. Dia menunduk, menatapku dengan jijik. "Alia, bersihkan kamar mandi bawah sekarang. Sikat sampai sela-sela keramiknya putih. Jangan makan sampai pekerjaanmu selesai. Dan jangan koba-koba keluar kamar malam ini." "Tapi Ma, aku harus belajar untuk ujian besok." Cicitku putus asa. "Persetan dengan ujianmu." Fiona menendang kakiku yang terlipat di lantai. "Ganti rugi gaun gue." Mereka bertiga meninggalkan ruangan itu satu persatu, meninggalkanku sendirian di atas lantai dingin kamar Fiona yang mewah. Pintu ditutup, dan sunyi kembali menyelimuti rumah besar ini. Namun, kali ini, sunyi itu terasa berbeda. Sunyi itu tidak lagi kosong. Ia penuh dengan rasa sakit yang berdenyut di punggungku, perih di pipiku, dan lubang menganga di dadaku. Aku menyeret tubuhku bangun dengan susah payah. Kakiku gemetar hebat, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena luapan emosi yang tak tertahankan. Kebencian. Selama 17 tahun, aku hanya merasakan ketakutan dan kesedihan. Tapi hari ini, di titik terendah ini, saat mendengar ayah lebih mengkhawatirkan estetika foto daripada nyawa putrinya sendiri, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan itu memadat, mengeras, dan berubah menjadi bara api yang dingin. Aku tidak langsung pergi ke kamar mandi bawah, seperti perintah Mama. Dengan langkah tertatih, aku menyelinap menuju kamarku sendiri, gudang kecil di belakang dapur, yang disulap menjadi tempat tidur. Ruangan itu lembab, hanya diterangi satu bola lampu remang. Di sana, aku berlutut di samping kasur tipisku, meraba-raba bagian bawah lantai kayu, yang sedikit longgar di pojok ruangan. Jari-jariku menyentuh benda dingin itu. Sebuah ponsel pintar model lama, dengan layar retak 1000.
Itu adalah ponsel bekas Serena yang ia buang ke tempat sampah 6 bulan lalu karena layarnya pecah dan baterainya cepat habis. Aku diam-diam memungutnya, menyembunyikannya, dan mencharge-nya hanya saat tengah malam ketika semua orang sudah terlelap. Selama ini, aku menyimpannya hanya sebagai jendela rahasia ke dunia luar, untuk membaca berita atau melihat kehidupan orang lain yang normal melalui Wi-Fi tetangga yang bocor. Namun hari ini, fungsinya akan berubah. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menekan tombol daya. Layar menyala redup, menampilkan sisa baterai 15%, cukup. Aku membuka aplikasi kamera. Lensa depannya sedikit buram karena retakan, tapi masih cukup jelas untuk menangkap realitas. Aku melihat wajahku sendiri di layar itu. Pipi kiri yang mulai membengkak merah kebiruan, sudut bibir yang sobek dengan darah kering, dan mata yang sembab. Untuk pertama kalinya, aku tidak memalingkan wajah. Aku menatap lurus ke lensa kamera itu, seolah menatap mata dunia yang selama ini buta akan penderitaanku. Aku menekan tombol merah, record, tanggal 12 Mei. Bisikku parau. Suaraku pecah namun syarat dengan tekad. Jam 07.15 pagi. Lokasi, rumah keluarga Harsono. Aku menarik napas, menahan isak tangis, agar suaraku terdengar jelas. Luka di pipi kiri. Tamparan dari Kak Fiona, karena gaunnya rusak oleh kecerobohannya sendiri. Luka di punggung. Aku meringis saat mencoba memutar badan sedikit, untuk memperlihatkan bagian belakang. Bajuku yang kotor akibat benturan, meski memarnya tertutup kain. Didorong oleh mama ke meja rias, ayah. Ayah melihat semuanya, dan hanya meminta agar luka tidak terlihat di foto. Air mata menetes lagi, jatuh ke layar ponsel yang retak, membiaskan cahaya menjadi spektrum kecil yang menyedihkan. Ini bukan pertama kalinya, lanjutku, berbicara pada saksi bisu di tanganku. Dan aku tahu, ini bukan yang terakhir. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan mereka melupakannya. Setiap pukulan setiap hinon, setiap kebohongan, akan aku simpan di sini. Aku menghentikan rekaman itu, menyimpannya dalam folder tersembunyi yang kuberi nama Mahligai. Saat aku meletakkan kembali ponsel itu ke persembunyiannya di bawah lantai kayu, rasa sakit di tubuhku belum hilang. Punggungku masih nyeri luar biasa, dan pipiku terasa panas. Tapi, ketakutan yang biasanya melumpuhkanku, kini bercampur dengan sesuatu yang asing. Adrenalin. Perasaan memiliki kendali, sekecil apapun itu. Mereka bisa memukulku. Mereka bisa mengurungku. Mereka bisa memfitnahku di hadapan dunia. Tapi mereka tidak tahu bahwa di bawah lantai kayu yang lapuk ini, aku mulai menggali kuburan untuk reputasi sempurna mereka. Aku bangkit berdiri, menyeka darah di bibirku dengan punggung tangan. Wajahku di cermin kecil yang tergantung di dinding terlihat berantakan, tapi mataku tidak lagi redup. Ada nyala api kecil di sana, percikan pemberontakan yang tak kasat mata. Bersihkan kamar mandi, gumamku menirukan perintah mama nadaku dingin. Baik ma, akan kubersihkan semuanya, termasuk kotoran busuk yang kalian sembunyikan di rumah ini. Aku melangkah keluar dari kamar sempit itu, siap menghadapi hari yang panjang dan siksaan yang mungkin belum berakhir. Tapi aku tidak lagi berjalan sebagai korban yang pasrah. Aku berjalan sebagai mata-mata di nerakaku sendiri. Perang diam-diam ini baru saja dimulai. Tombol merah kecil di layar ponsel retak itu berkedip pelan. Sebuah ritme diam yang kini menjadi detak jantung kedua bagiku. Aku menyelipkan benda pipih itu di antara tumpukan buku resep yang jarang disentuh di sudut meja dapur. Memastikan lensa kameranya mengintip lewat celah sempit, terarah lurus ke tempat di mana sidang pagi biasa digelar, pukul 5 pagi. Aroma kopi Arabica yang baru digiling seharusnya menenangkan. Namun di rumah ini, bau itu adalah sinyal dimulainya peperangan. Aku berdiri di dekat wastafel. Tanganku gemetar, bukan karena dinginnya air keran, melainkan karena adrenalin yang asing. Selama 17 tahun, aku hanya belajar untuk menunduk dan menerima. Hari ini, aku belajar untuk menjadi mata-mata di nerakaku sendiri. Langkah kaki terdengar dari tangga. Bunyi tumit slop sutra yang menghantam marmer. Itu Ibu, Alia. Suara itu, tajam dan dingin, seperti irisan kaca, membelah keheningan pagi. Aku tidak langsung menjawab, membiarkan jeda 1 detik untuk memastikan rekaman itu menangkap intonasi aslinya. Sebelum berbalik dengan postur tubuh yang sudah terlatih untuk terlihat patuh. Ya Bu, sarapan sudah siap. Jawabku pelan. Ibu masuk ke dapur dengan gaun tidur satin, yang membalut tubuhnya dengan elegan. Wajahnya masih polos tanpa riasan. Namun aura otoriternya tidak pernah luntur. Ia berjalan mendekati meja makan. Matanya memindai setiap inci penyajian sarapan roti panggang, telur mata sapi setengah matang,
dan secangkir kopi hitam. Tidak ada yang salah di mataku, tapi aku tahu, di mata ibu, kesalahan bisa diciptakan dari udara kosong. Ia mengambil cangkir kopi itu, mendekatkannya ke bibir lalu berhenti. Ia menatapku. Tatapan yang membuat darahku berhenti mengalir. "Kamu sebut ini kopi panas?" desisnya. Tanpa peringatan, ia menyiramkan isi cangkir itu ke lantai. Tepat beberapa senti dari kaki telanjangku. Cairan hitam pekat menggenang, uap panasnya mengepul, membasahi ujung celana piyama lusuhku. "Maaf Bu, saya akan buatkan yang baru," kataku otomatis. Namun kali ini mataku melirik sekilas ke arah buku resep. "Apakah terekam? Apakah sudutnya pas? Bukan buatkan yang baru?" bentaknya, suaranya meninggi. "Kamu itu sengaja kan? Kamu ingin merusak mood saya pagi-pagi?" Lihat Fiona dan Serena, mereka bahkan belum bangun. Tapi saya yakin, mereka tidak akan sebodoh ini membuat kopi. Ia maju selangkah, mencengkeram daguku dengan kuku-kukunya yang terawat rapi namun tajam. "Dengar, anak tidak tahu diuntung. Kami memberimu makan, tempat tinggal, dan sekolah mahal. Dan balasanmu hanya kemalasan." Cengkeraman itu sakit, meninggalkan rasa perih di kulit rahangku. Namun, di dalam kepalaku, ada suara lain yang berbisik. "Bagus, teruslah bicara. Tunjukkan wajah aslimu." "Maafkan Alia Bu," ucapku, memaksakan air mata keluar lebih cepat. Bukan karena aku cengeng, tapi karena tangisan adalah bahan bakar yang membuat kekejaman ibu semakin menjadi-jadi. Dan itulah yang kubutuhkan untuk arsipku. Ibu melepaskan daguku dengan kasar, seolah menyentuh sampah. "Bersihkan kekacauan ini. Kalau sampai ada noda sedikit saja di marmer Italia ini, kamu tidak akan makan seharian." Ia berbalik dan meninggalkan dapur. Aku menunggu sampai derap langkahnya menghilang di ruang tengah, sebelum buru-buru mengambil ponsel itu. Tanganku gemetar hebat saat menekan tombol stop. Jantungku berdegup kencang, campuran antara rasa takut ketahuan dan euforia yang mengerikan. Aku memutar ulang videonya. Gambarnya sedikit goyang, dan pencahayaannya remang, tapi suaranya jernih. Suara bentakan, suara kopi yang disiramkan, dan wajah bengis ibu yang tertangkap dari samping. Satu bukti tersimpan. Siang harinya, ketegangan beralih bentuk. Kali ini bukan ibu, melainkan Fiona. Kakak keduaku yang baru saja dipromosikan di kantor hukum ternama itu, pulang lebih awal, karena sakit kepala. Tentu saja, sakit kepala bagi Fiona berarti waktunya menyiksa Alia. Aku sedang menyetrika seragam sekolahku untuk besok, ketika pintu kamarku didobrak. Fiona berdiri di sana, wajah cantiknya merah padam. Di tangannya, ia memegang sebuah blus sutra berwarna krem yang kusut. "Kau apakan baju ini?" teriaknya tanpa basa-basi. Aku mematikan setrika, meletakkannya dengan hati-hati. Ponselku ada di saku apron. Mode perekam suara sudah aktif sejak aku mendengar mobilnya masuk garasi. Itu baju yang Kak Fiona pakai kemarin. Aku belum sempat mencucinya, karena ibu menyuruhku membersihkan gudang dulu. Alasan? Fiona melempar blus itu tepat ke wajahku. Kain itu berbau parfum mahal, bercampur keringat, menutupi pandanganku sejenak. "Kau pasti memakainya diam-diam kan? Kau iri karena kau tidak akan pernah pantas memakai barang semahal ini." "Demi Tuhan, Kak, aku tidak pernah menyentuhnya kecuali untuk mencuci belaku." Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, tapi getarannya nyata. Fiona melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ruangan sempitku seketika terasa sesak. "Jangan bawa-bawa Tuhan, kau itu cuma parasit di sini. Kau pikir karena kau akan lulus SMA, kau jadi hebat. Kau itu tidak ada opo-opanya dibanding aku atau Serena." Ia mendekat, lalu dengan gerakan cepat, ia menampar pipi kiriku. Plak! Suara tamparan itu terdengar renyah di telinga, dan aku yakin, sangat jelas di rekaman audio saku apronku. Pipiku terasa panas dan berdenyut. "Itu untuk mengingatkan posisimu," desis Fiona. Matanya menyipit penuh kebencian. "Jangan pernah berani membantahku. Cuci baju ini dengan tangan. Sekarang, kalau sampai rusak, aku akan pastikan ayah memotong uang saku sekolahmu sampai kau mengemis." Setelah Fiona keluar, aku merosot ke lantai. Aku menyentuh pipiku yang mulai membengkak. Rasanya sakit, tentu saja, tapi anehnya, aku tidak menangis histeris seperti dulu. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, melihat gelombang suara yang terekam di layar. Garis-garis grafik yang melonjak tinggi saat suara tamparan itu terjadi adalah bukti fisik dari rasa sakitku. Aku menyimpannya dengan nama file, Fiona, Kekerasan Fisik, 2 Mei, MP3. Koleksiku bertambah, namun, mengumpulkan bukti ibarat bermain api di gudang mesiu. Semakin banyak aku merekam, semakin paranoid aku dibuatnya. Setiap tatapan ayah saat makan malam, terasa seolah ia bisa menembus saku celanaku. Setiap kali Serena meminjam pengisi daya,
Aku hampir mati ketakutan kalau ia melihat folder tersembunyi di galeri ponselku, ponsel yang kukatakan sudah rusak total. Namun sebenarnya masih berfungsi untuk satu tujuan ini. Insiden paling mengerikan terjadi 3 hari kemudian. Malam itu, aku sedang memindahkan data dari ponsel ke sebuah flash disk kecil yang kusembunyikan di dalam rongga boneka beruang tua satu-satunya, mainan masa kecil yang tidak dibuang ibu. Lampu kamar kumatikan. Hanya cahaya layar laptop tua milik ayah yang dibuang padaku yang menerangi wajahku. Tiba-tiba, gagang pintu kamarku berputar. Aku membeku. Celek, terkunci. Aku selalu menguncinya saat melakukan ini. Alia, buka pintunya. Suara ibu. Tenang tapi menentit. Panik menyergapku seperti air bah. Jantungku serasa meledak. Layar laptop masih menampilkan deretan video, thumbnail, wajah mereka yang sedang marah. Jika ibu melihat ini, aku tamat. Bukan hanya dipukul, aku mungkin akan dikurung atau diusir sebelum aku sempat bicara. Sebentar bu, aku sedang ganti baju, teriakku. Suaranya serak karena panik. Tanganku bergerak secepat kilat kabyu, flash disk, tatap laptop. Lempar, flash disk, ke bawah kolong tempat tidur, jauh ke sudut gelap. Selipkan ponsel di bawah bantal. Buka sekarang. Kenapa lama sekali? Gedoran di pintu semakin keras. Aku menarik napas panjang. Berusaha menormalkan ekspresi wajahku yang pucat pasi. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu. Ibu berdiri di sana. Matanya menyipit curiga. Ia tidak langsung bicara, melainkan mendorong pintu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk. Tatapannya menyapu ruangan kecilku yang berantakan. Ia melihat laptop yang tertutup di atas kasur. "Kamu sedang apa?" tanyanya, nadanya rendah. "Belajar bu, persiapan ujian akhir," jawabku. Kebohongan itu meluncur begitu saja, didorong oleh insting bertahan hidup. Ibu berjalan mendekati kasur. Ia meletakkan tangannya di atas laptop. Masih hangat. Jantungku berhenti berdetak saat ia menatapku lagi. "Belajar apa yang mengharuskanmu mengunci pintu?" "Aku hanya tidak ingin diganggu suara TV dari bawah. Aku butuh konsentrasi," jawabku lagi. Kali ini berusaha menatap matanya, meski lututku lemas. Ibu menatapku lama, mencari celah kebohongan. Selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, hanya ada suara napas kami di ruangan itu. Keringat dingin mengalir di punggungku. Jika ia membuka laptop itu sekarang, ia akan melihat folder yang belum sempat kututup. Password laptop itu tidak ada. Tangan ibu bergerak, seolah hendak membuka layar laptop. "Tolong bu," potongku cepat, membuat gerakannya terhenti. Aku sedang mencoba menulis pidato perpisahan, seperti yang ibu minta. Aku malu kalau ibu membacanya sebelum selesai. Aku ingin membuatnya sempurna untuk keluarga kita. Kata-kata itu, sempurna untuk keluarga kita, adalah mantra sihir. Wajah ibu sedikit melunak, egonya terbelai. Ia menarik tangannya dari laptop. "Bagus kalau begitu," katanya dingin. Meski kecurigaan belum sepenuhnya hilang dari matanya. "Pastikan pidato itu memuji ayah dan kakak-kakakmu. Jangan buat kami malu dengan kata-kata bodohmu. Dan jangan kunci pintu lagi. Di rumah ini, tidak ada privasi untukmu." Ia berbalik dan berjalan keluar. Saat pintu tertutup kembali, aku jatuh terduduk di lantai, meremas dadaku yang sesak. Napasku memburu, air mata ketakutan akhirnya tumpah. Itu terlalu dekat, terlalu nyaris. Tapi rasa takut itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain saat aku merangkak ke kolong tempat tidur dan mengambil kembali flash disk kecil itu. Benda seukuran jempol jari ini memuat kehancuran mereka. Ketakutan akan ketahuan itu valid. Tapi rasa berkuasa karena memegang rahasia mereka jauh lebih memabukkan. Aku kembali membuka laptop, kali ini dengan tangan yang lebih mantap. Aku melihat daftar, file, yang sudah terkumpul selama 2 minggu terakhir, ibu, dapur, kopi, MP4, Fiona, tamparan, MP3, ayah, maki, anjing, MP4. Video saat ayah memaki, karena aku terlambat membukakan gerbang, menyebutku lebih rendah dari anjing peliharaan tetangga. Serena, fitnah, uang, MP3, rekaman Serena mengakui pada temannya di telepon, bahwa dia yang mengambil uang belanja ibu, tapi membiarkan aku yang dituduh. Setiap file, bukan lagi sekadar memori menyakitkan. Mereka adalah amunisi. Mereka adalah janji bahwa rasa sakitku valid, bahwa aku tidak gila, dan bahwa keluarga sempurna ini hanyalah sebuah bangkai yang dibungkus kertas kado emas. Malam itu, di bawah selimut tipis dan kegelapan kamar, aku tidak berdoa untuk kesabaran seperti biasanya. Aku berdoa untuk keberanian. Karena sebentar lagi, topeng ini harus hancur.
dan akulah yang akan memegang palunya. Ketegangan di rumah ini kian memuncak, seolah dinding-dindingnya tahu bahwa ada bom waktu yang sedang berdetak di saku putri bungsu yang terlupakan. Dan aku, Alia, siap untuk menekan pemicunya. Kursor di layar laptop berkedip dengan irama yang konstan, seolah mengejek keraguan-raguan yang merambati ujung-ujung jariku. Cahaya biru dari monitor adalah satu-satunya penerangan di kamarku yang sempit, dan pengap kamar yang sebenarnya lebih pantas disebut gudang. Terletak di bagian belakang rumah megah keluarga Harsono, jauh dari kemewahan marmer Italia yang menghiasi ruang tamu dan kamar kakak-kakakku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa terlalu keras di telinga. Terpampang dokumen Microsoft Word kosong, dengan judul yang seharusnya sudah selesai 2 jam lalu, pidato perpisahan, ucapan terima kasih. Ibu atau Nyonya Amara, sebagaimana dunia mengenalnya telah mendiktekan poin-poin penting yang harus ada di sana saat sarapan tadi pagi. Bukan mendikte. Lebih tepatnya memerintah sambil melemparkan serbet kotor ke wajahku. Pastikan kamu menyebutkan betapa suportifnya kami, katanya dengan nada dingin yang kontras dengan senyum publiknya. Jangan memalukan keluarga. Kamu sudah cukup menjadi beban dengan keberadaanmu. Setidaknya jadilah berguna di panggung itu. Tanganku gemetar saat mulai mengetik kalimat pembuka. Kepada orang tua saya yang tercinta, Bapak Aris Harsono dan Ibu Amara, serta kedua kakak saya, Serina dan Fiona. Astoris rasanya seperti menelan pecahan kaca. Setiap huruf yang kutik adalah kebohongan yang membakar ujung lidahku, meski aku tidak mengucapkannya bersuara. Aku harus menulis tentang cinta yang tidak pernah ada. Aku harus merangkai kota-kota puitis tentang dukungan yang sebenarnya hanyalah cambukan tuntutan. Aku harus berterima kasih pada orang-orang yang telah merenggut masa remajaku dan menggantinya dengan peran sebagai pembantu tak bergaji. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka tanpa ketukan. Aku tersentak. Refleks menutup layar laptop sedikit. Sebuah gerakan defensif yang konyol. Serena berdiri di ambang pintu. Siluetnya ramping dibalut gaun tidur sutra berwarna champagne. Ia memegang segelas air lemon, menatapku dengan tatapan merendahkan yang sudah kuhafal di luar kepala. Aroma parfum asterisk high-n asterisk miliknya segera menginvasi bau apek kamarku. Belum tidur, upik abu, suaranya terdengar malas, namun tajam. Ia melangkah masuk. Sama sekali tidak menghormati privasiku sebab baginya, aku tidak memiliki hak atas privasi. Aku sedang menyelesaikan pidato untuk besok, Kak. Jawabku pelan. Mataku tertunduk menatap lantai kayu yang kusam. Serina mendenggis, lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak mencapai matanya. Ia berjalan mendekat, menyentuh tumpukan buku-buku sekolahku. Dengan ujung jarinya seolah-olah benda itu menjijikkan. Pidato. Ulangnya dengan nada mencemooh. Jangan berpikir karena kamu dipilih jadi perwakilan siswa, kamu itu spesial. Al, pihak sekolah memilihmu hanya karena papa donatur terbesar tahun ini. Kamu sadar itu kan? Aku mencengkeram pinggiran meja. Kuku-kukuku memutih. Ya kak, aku sadar. Bagus. Serena menyesap air lemonnya, lalu mencondongkan tubuh ke arahku. Wajah cantiknya hanya berjarak beberapa sentimeter dariku. Dan aku bisa melihat kekejaman murni di matanya yang indah. Pastikan besok kamu tampil sempurna. Fiona akan membawa tunangannya. Dan ada wartawan majalah, lifestyle, yang meliput. Kalau kamu gagap, atau tersandung, atau melakukan hal bodoh yang membuat nama Harsono tercoreng, kau tahu apa yang akan Mama lakukan padamu kan? Ia tidak perlu memperjelas ancamannya. Ingatan tentang air panas yang tidak sengaja tumpah, atau rotan pemukul kasur yang mendarat di punggungku, sudah cukup menjadi pengingat. Aku akan melakukan yang terbaik, bisik. Serena tersenyum puas, sebuah seringai yang mengerikan. Tentu saja kau akan. Tidurlah. Jangan sampai matamu bengkak besok. Kau sudah cukup jelek tanpa kantung mata. Ia berbalik dan melenggang keluar, membiarkan pintu kamarku terbuka lebar. Aku menunggu langkah kakinya menjauh di lorong, mendengarkan hingga suara pintu kamarnya sendiri tertutup. Barulah aku berani bangkit, berjalan pelan untuk menutup pintu kamarku kembali, dan memutar kuncinya 2 kali. Bunyi, klik, dari kunci itu memberiku sedikit rasa aman yang semu. Aku kembali ke meja, menatap layar laptop. Kalimat pujian palsu itu masih di sana. Dengan gerakan cepat, aku menekan tombol, minimize, saatnya bekerja yang sesungguhnya. Jemariku bergerak lincah, membuka folder tersembunyi yang kusembunyikan di dalam direktori sistem yang rumit. Folder itu bernama Sistem 32, Backup, nama yang membosankan agar tidak ada yang curiga jika mereka iseng memeriksa laptopku. Di dalamnya, tersimpan bom waktu yang telah kurakit selama berbulan-bulan.
Video editor terbuka. Di timeline, aku tidak melihat pidato kelulusan. Aku melihat neraka. Aku memasang earphone, memastikan volumenya cukup rendah agar tidak bocor keluar, namun cukup jelas untuk mendengarkan setiap detail. Aku menekan tombol play. Di layar, rekaman bergoyang dari sudut pandang kamera ponsel yang disembunyikan di balik vas bunga ruang makan. Tanggal 12 Februari, dasar anak tidak berguna, suara mama menggelegar, jernih dan menakutkan. Di layar, terlihat tangan mama melayang, menampar pipiku begitu keras, hingga tubuhku terhuyung menabrak dinding. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kembali sengatan panas di pipi kiri itu. Rasa sakit hantu yang tidak pernah benar-benar hilang. Di rekaman itu, Papa hanya duduk di ujung meja, membaca koran bisnis, sama sekali tidak mengangkat wajah saat putrinya dipukul. Ia hanya berkata datar, "Amara, jangan terlalu keras suaranya, tetangga bisa dengar. Bukan, jangan pukul anakmu, tapi jangan sampai ketahuan orang lain." Air mata menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku menahannya. Tidak malam ini. Malam ini bukan untuk menangis. Malam ini adalah tentang presisi. Aku memotong bagian di mana aku menangis torsedu-sidu di lenti, mempercepat transisi ke klip berikutnya. Klip tanggal 5 Maret, Fiona dan Serena yang menumpahkan sup panas ke seragam sekolahku, lalu tertawa terbahak-bahak sambil menuduhku ceroboh. "Lihat tuh Al, kamu itu magnet kesialan, makanya jangan dekat-dekat kami," kata Fiona di video itu. Wajahnya yang penuh riasan terlihat mengerikan dalam frame yang diambil dari kamera kancing baju yang kubeli diam-diam secara online. Tanganku bergerak memotong, menyambung, dan mengatur level audio. Aku menyusunnya seperti sebuah film horor dokumenter, tanpa musik latar yang dramatis, tanpa efek visual yang berlebihan. Hanya kebenaran mentah. Suara tamparan itu harus terdengar nyata. Caci maki itu harus terdengar jelas. Setiap klip yang kumasukkan ke dalam timeline video berdurasi 5 menit itu mengikis sedikit demi sedikit rasa takutku, menggantikannya dengan amarah yang dingin dan solid. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembuktian bahwa aku nyata, bahwa rasa sakitku nyata. Pukul 2 dini hari. Keheningan rumah ini terasa mencekam. Di luar, angin malam menderu pelan, menggetarkan jendela kamarku yang rapuh. Aku sampai pada bagian terakhir video. Sebuah foto. Foto punggungku yang lebam-lebam diambil di depan cermin kamar mandi seminggu yang lalu. Setelah mama mengamuk karena aku lupa menyetrika gaun sutranya dengan sempurna. Warna ungu, biru, dan kuning di kulitku membentuk peta penderitaan yang abstrak. Aku menatap foto itu lama sekali. Bagian diriku yang kecil dan ketakutan berteriak, "Hentikan, Alia, jangan lakukan ini. Mereka akan membunuhmu. Setelah ini, kau tidak akan punya tempat tinggal. Kau akan hancur." Keraguan itu datang seperti ombak pasang. Jika aku melakukan ini besok, tidak ada jalan kembali. Citra keluarga Harsono akan hancur lebur. Karir papa, reputasi sosial mama, masa depan Fiona dan Serena semuanya ada di ujung jariku. Apakah aku sejahat itu? Apakah aku pantas menghancurkan keluarga sendiri? Lalu, ingatanku melayang ke kejadian tadi sore. Saat aku meminta izin papa untuk pergi ke salon bersama teman sekelas untuk persiapan wisuda. Papa bahkan tidak menoleh dari layar ponselnya. Untuk apa? Buang-buang uang, dandani dirimu sendiri. Toh, tidak ada yang memperhatikanmu di sana selain kami. Mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Aku hanyalah properti, aset yang rusak. Jariku menekan tombol, export, baru kemauan, rendering, berjalan 10%, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Jantungku seakan berhenti berdetak. Itu bukan langkah Serena yang ringan, itu langkah berat. Papa langkah itu mendekat. Berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas, menatap gagang pintu. Keringat dingin mengucur di punggungku. Laptop masih menyala terang, menampilkan proses rendering yang tidak bisa dihentikan tanpa merusak filenya jika papa masuk sekarang. Jika dia punya kunci cadangan, tamatlah riwayatku. Bukan hanya video ini yang akan hilang, tapi mungkin nyawaku juga. Gagang pintu bergerak turun, terkunci. Ada jeda yang menyiksa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidur Alia, suara berat papa terdengar teredam dari balik pintu. Jangan boros listrik. Langkah kaki itu kemudian menjauh, kembali ke arah kamar utama. Aku merosot di kursi, paru-paruku serasa mau meledak karena menahan udara terlalu lama. Air mata akhirnya menetes, bukan karena sedih,
tapi karena teror murni. Itu adalah peringatan terakhir semesta. Betapa tipisnya jarak antara rencanaku dan kehancuran total. Aku kembali menatap layar. Asterisk, 95% complete, 100% complete. Asterisk, file, video, itu kini tersimpan dengan aman di desktop. Judulnya, Presentasi, Keluarga, Harsono, MP4. Sebuah judul yang cukup polos untuk menipu siapapun yang melihatnya sekilas, namun isinya adalah hulu ledak nuklir. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengambil flash disk berwarna perak dari laci. Ini adalah kunci kebebasanku. Aku menyalin file video tersebut ke dalamnya. Lalu, untuk keamanan ganda, aku mengunggah salinannya ke Astoris Cloud Storage Astoris dengan password yang hanya aku yang tahu, dan menjadwalkan email otomatis ke beberapa alamat media lokal hanya sebagai langkah pencegahan. Jika mereka berhasil menghentikanku di panggung besok, setelah semuanya selesai, aku mencabut flash disk itu dan menggenggamnya erat. Benda kecil ini terasa hangat dan berat di telapak tanganku. Aku mematikan laptop, lalu merangkak ke tempat tidur sempitku. Selimut tipis ini tidak mampu menghalau dingin yang merasuk ke tulang, dingin yang berasal dari ketakutan akan hari esok. Aku menatap langit-langit kamar yang retak, membayangkan panggung megah di aula sekolah besok malam. Ratusan orang akan hadir. Wali kota akan ada di sana. Rekan bisnis Papa Timon Men Sosialita Mama, semua mata akan tertuju padaku, menantikan pidato manis dari putri bungsu keluarga Harsono yang sempurna. Besok, bisikku pada kegelapan. Besok, aku tidak akan menjadi Alia si pembantu. Besok, aku tidak akan menjadi Alia si kambing hitam. Besok, aku akan menjadi Alia sang penghancur ilusi. Aku memejamkan mata. Namun, tidur tak kunjung datang. Otakku terus memutar skenario demi skenario. Bagaimana jika proyektornya macet? Bagaimana jika Mama naik ke panggung dan menyeretku turun sebelum video selesai? Bagaimana jika tidak ada yang percaya dan menganggap ini video rekayasa? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada satu perasaan asing yang mulai tumbuh mekar di dadaku. Perasaan yang selama 17 tahun ini mati suri? Harapan. Harapan bahwa setelah badai yang akan kuciptakan besok, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan bisa bernapas lega. Tanpa topang, tanpa rasa takut. Harapan, malam semakin larut, mengantarkan detik demi detik menuju pagi, yang akan mengubah segalanya. Aku mendekap flash disk itu di dada, seperti jimat pelindung. Menanti matahari terbit untuk terakhir kalinya, di rumah yang tak pernah menjadi rumah ini. Cahaya sorot lampu panggung itu begitu menyilaukan, membuat mataku perih dan berair. Atau mungkin, itu hanya reaksi tubuhku yang menolak berada di sini. Udara di dalam ballroom, hotel bintang 5 ini, disetel pada suhu rendah. Namun keringat dingin mengalir deras di punggungku, merembes melalui gaun sutra berwarna champagne yang ibu pilihkan. Gaun ini indah, mahal, dan elegan seperti semua hal lain yang melekat pada keluarga Harsono, namun bagiku, ini terasa seperti kain kafan yang melilit, mencekik setiap tarikan napasku. Dan sekarang, marilah kita sambut perwakilan wisudawan tahun ini, Alia Harsono, yang akan menyampaikan pidato perpisahan sekaligus ucapan terima kasih, mewakili para orang tua. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara, disambut riuh tepuk tangan yang sopan, namun bertenaga. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku. Di barisan depan, tepat di meja bundar VIP nomor 1, aku melihat mereka. Keluarga sempurna itu. Ibu duduk dengan punggung tegak, dagu sedikit terangkat, senyum, poise, yang telah ia latih selama puluhan tahun terpatri di wajahnya. Ia mengenakan kebaya modern rancangan desainer ternama, memancarkan aura keibuan yang agung. Ayah di sebelahnya, gagah dalam setelan jas hitam, bertepuk tangan dengan irama yang terukur. Mengangguk kecil padaku bukan anggukan bangga seorang ayah, melainkan isyarat komando. Lakukan tugasmu dengan benar, atau kau tahu akibatnya. Astoris, Serina, dan Viona, kedua kakakku, tersenyum lebar ke arah kamera fotografer yang melintas, memainkan peran sebagai saudari yang suportif dengan sempurna. Mereka tidak tahu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu, bahwa di saku tersembunyi balik podium tempatku berdiri, tangan kananku tidak memegang kertas pidato yang telah ibu revisi 7 kali. Jemariku yang gemetar hebat, menggenggam sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Aku melangkah mendekati mikrofon. Bunyi, stiletto, yang juga dipaksakan ibu untuk kupakai, meski kakiku lecet terdengar mengerikan di telingaku, seperti detak jam menuju kiamat. Jantungku berdebar begitu kencang, hingga aku takut suaranya akan bocor masuk ke mic
dan terdengar di seluruh ruangan. "Selamat malam, Bapak Kepala Sekolah, para guru, orang tua dan teman-teman sekalian," suaraku terdengar serak, bergetar. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Di bawah sana, aku melihat alis ibu sedikit berkerut. Senyumnya menipis sepersekian milimeter. Itu adalah tanda bahaya. Kode nonverbal yang berteriak, "Jangan permalukan kami." Bicara yang lantang. Malam ini, aku melanjutkan. Mencoba menstabilkan suaraku, saya berdiri di sini, diminta untuk berbicara tentang rasa syukur, tentang dukungan keluarga, tentang bagaimana cinta kasih orang tua membentuk kita menjadi pribadi yang sukses. Hening. Semua orang mendengarkan dengan takzim. Mereka mengharapkan klise-klise manis. Mereka mengharapkan aku memuji ayah sebagai pilar kekuatan dan ibu sebagai malaikat pelindung. Keluarga Harsono. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa seperti diamplas. Bagi banyak orang, nama keluarga saya adalah simbol kesuksesan. Sebuah mahligai emas yang tak tersentuh. Aku melirik ke arah operator di samping panggung. Sesuai permintaanku sebelumnya dengan alasan ingin menampilkan slide asterisk photo. Kenangan masa kecil sebagai kejutan manis untuk orang tua dia, sudah menyambungkan kabel ke laptop yang terhubung ke proyektor raksasa di belakangku. Kabel itu kini ada di hadapanku. Tapi, sebuah bangunan yang tampak megah dari luar, kataku pelan. Kali ini, menatap langsung ke mata ibu. Bisa saja menyimpan bangkai di fondasinya. Kerutan di dahi ibu semakin dalam. Ayah mulai gelisah di kursinya. Fiona menyenggol lengan Serena. Bibirnya bergerak membisikkan sesuatu, mungkin bertanya, apa yang dia bicarakan? Itu tidak ada di naskah. Tanganku bergerak, cepat, sebelum keberanianku menguap. Aku mencolokkan flash disk itu ke port laptop yang terbuka di atas podium. Saya tidak menulis pidato tentang cinta malam ini, ucapku. Suaraku tiba-tiba menemukan kekuatan asing. Sebuah dorongan adrenalin dari keputusasaan murni. Saya membawa kenyataan. Aku menekan tombol, enter, layar raksasa di belakangku, yang sebelumnya menampilkan logo sekolah dengan latar biru tenang. Berkedip sekali, hitam. Lalu, suara itu keluar. Bukan musik latar yang syahdu. Bukan lagu bunda yang mendayu-dayu. Dasar anak sialan, apa susahnya membersihkan ini? Suara teriakan itu meledak dari speaker, kualitas konser di seluruh ballroom. Itu suara ibu. Tidak ada yang salah mengenali. Timbre, suaranya yang khas. Namun kali ini, tanpa filter kelembutan palsu. Volumenya begitu keras, hingga beberapa tamu tersentak kaget. Di layar, video yang goyang dan diambil secara sembunyi-sembunyi, mulai berputar. Tanggal dan waktu tertera di pojok kanan bawah, 04:15 AM. Visualnya buram sejenak, lalu fokus pada lantai dapur marmer, rumah kami. Tangan ibu terlihat jelas. Mencengkeram rambut narator, yang memegang kamera tersembunyi di saku baju dan menariknya kasar. Wajahku yang sembab dan penuh air mata, masuk ke dalam bingkai sekejap, saat aku didorong jatuh ke lantai. Tepat di sebelah pecahan piring keramik. Ampun bu, Alia tidak sengaja. Suaraku di rekaman itu terdengar begitu kecil, begitu menyedihkan. Tidak sengaja. Kau pikir piring ini harganya berapa? Lebih mahal dari nyawamu, plak. Suara tamparan itu menggema, tajam dan menyakitkan, memecah keheningan total yang kini melanda ruangan wisuda. Aku melihat ke arah meja VP. Wajah ibu pucat pasi, seputih taplak meja di hadapannya. Mulutnya ternganga, matanya membelalak horor, menatap layar besar itu. Topengnya retak. Bukan, topengnya hancur berkeping-keping. Ayah setengah berdiri. Tangannya terangkat, seolah ingin menggapai sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya merah padam, antara amarah dan rasa malu yang menghancurkan. Video berganti. Kali ini rekaman 2 minggu lalu. Di layar, Serena dan Fiona duduk di sofa kulit ruang tengah, tertawa sambil memakan kue-kue mahal. Aku terlihat sedang mengepel lantai di dekat kaki mereka. Geser sedikit, babu, ucap Fiona di layar. Sambil sengaja menendang ember pel, hingga air kotor tumpah membasahi seragam sekolahku yang baru disetrika. Ups! Serena tertawa. Tawa yang biasanya terdengar renyah di telinga publik, kini terdengar seperti kikikan penyihir. Bersihkan lagi, dan jangan lupa kerjakan tugas matematikaku. Kalau nilaiku turun, aku bilang ke ayah kau yang main game terus. Bisikan mulai terdengar di antara hadirin. Ratusan kepala menoleh bergantian. Antara layar raksasa dan meja keluarga Harsono, tatapan memuja yang biasa mereka terima, kini berubah menjadi tatapan jijik, kaget, dan tidak percaya. Aku masih berdiri di podium.
Tanganku mencengkeram pinggiran kayu begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak lari. Aku memaksa diriku untuk tetap berdiri di sana, menyaksikan kehancuran yang kubuat. Ada rasa mual yang luar biasa di perutku. Tapi di balik itu, ada perasaan lain yang mekar, kelegaan. Kelegaan yang memabukkan. Video berganti lagi. Kali ini rekaman suara ayah, layar gelap, hanya audio. Kau itu hanya beban, Alia. Kalau bukan karena menjaga nama baik keluarga, sudah lama kubuang kau ke panti asuhan. Lihat kakak-kakakmu, mereka berlian. Kau cuma kerikil tajam di sepatu kami. Matikan! Teriakan asli terdengar dari barisan depan. Ayah sudah berdiri sepenuhnya, menunjuk ke arah operator panggung dengan tangan gemetar. Matikan proyektor itu sekarang. Ini fitnah. Anak ini gila. Suara ayah yang asli beradu dengan rekaman suaranya sendiri yang masih bergaung di speaker. Ironi itu begitu pekat hingga rasanya mencekik. Operator panggung, seorang siswa dari klub multimedia yang mengenalku sekilas, terpaku di tempatnya. Dia menatapku, lalu menatap ayah yang sedang mengamuk, dan dia tidak bergerak. Dia membiarkannya berputar. Layar kini menampilkan kolase foto. Foto-foto yang kumbil diam-diam di depan cermin kamar mandi. Lebam biru di lengan atas. Bekas luka memanjang di betis akibat sabetan, hanger, bibir yang pecah. Setiap foto diberi tanggal. Itu adalah kronologi penyiksaan selama 3 tahun terakhir. Bukti forensik dari kasih sayang keluarga Harsono. Ibu kini terduduk lemas, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang. Bukan tangisan penyesalan. Aku tahu itu tangisan seseorang yang sadar bahwa kerajaan sosialnya baru saja dibakar habis oleh budaknya sendiri. Serena dan Fiona menunduk dalam-dalam. Rambut panjang mereka yang indah menutupi wajah, menghindari tatapan menusuk dari moonman sekelas dan orang tua murid lain. Aku mendekatkan bibirku ke mikrofon lagi. Suaraku tidak lagi bergetar. Selama 17 tahun, kataku, memotong keriuhan yang mulai timbul. Suaraku menggema di atas bisik-bisik yang kacau. Saya diajarkan bahwa diam adalah emas, bahwa menjaga citra keluarga lebih penting daripada nyawa saya sendiri, bahwa dipukul, dihina, dan diperlakukan seperti pembantu adalah bentuk disiplin yang harus saya syukuri. Aku menatap lurus ke arah ayah yang kini sedang ditahan oleh seorang guru agar tidak naik ke panggung. Kalian ingin pidato tentang kesempurnaan? Tanyaku lirih, namun terdengar jelas. Inilah kesempurnaan keluarga Harsono. Sempurna dalam menutupi kejahatan. Sempurna dalam memanipulasi. Aku menoleh ke arah min-men seangkatanku. Wajah mereka pucat, ternganga. Gadis-gadis yang selama ini memuja, Serena laki-laki yang mengagumi wibawa ayah, semuanya membeku. Saya tidak berterima kasih untuk apapun, lanjutku. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena luapan emosi yang tak terbendung. Saya berdiri di sini bukan sebagai putri bungsu keluarga Harsono yang patuh. Saya berdiri di sini sebagai saksi korban yang menolak untuk diam lagi. Aku mencabut flash disk itu dari laptop. Layar kembali biru, lalu mati. Keheningan yang menyusul jauh lebih berat daripada sebelumnya. Hanya terdengar suara napas, dan isak tangis tertahan dari beberapa sudut ruangan. Nama saya Alia, tutupku. Suaraku pecah di ujung kalimat. Dan mulai malam ini, hidup saya adalah milik saya sendiri. Aku tidak menunggu tepuk tangan. Tidak akan ada tepuk tangan untuk pembongkaran aib seperti ini. Yang ada hanya syok. Aku melangkah mundur dari podium, meninggalkan mikrofon yang masih menyala. Saat aku menuruni tangga panggung, lututku terasa seperti jeli. Aku bisa merasakan tatapan ratusan orang membakar kulitku. Aku melihat ibu yang kini pingsan atau pura-pura pingsan dikerumuni oleh beberapa orang tua murid yang panik, namun ragu-ragu menyentuhnya. Ayah masih berteriak-teriak, menyangkal, menyebutku anak durhaka yang mengalami gangguan jiwa, berusaha menyelamatkan situasi sisa martabatnya yang sudah menjadi debu. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh ke arah meja itu. Aku terus berjalan membelah kerumunan yang secara otomatis memberiku jalan, seolah aku adalah penderita penyakit menular, atau mungkin seseorang yang baru saja meledakkan bom. Di pintu keluar, ballroom, udara malam menerpa wajahku saat pintu terbuka. Dingin, tapi segar. Tidak ada bau parfum mahal yang menyesakkan. Tidak ada AC yang membekukan tulang. Hanya bau aspal dan angin kota. Di belokangku, kekacauan di dalam gedung semakin menjadi-jadi. Suara riuh rendah, teriakan, dan kepanikan terdengar samar. Tapi, kakiku terus melangkah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak pulang ke rumah megah itu. Proklamasi telah dibacakan, perang telah dimulai, dan aku baru saja memenangkan pertempuran pertamanya.
Keheningan yang sempat membekukan aula sekolah, kini pecah berkeping-keping. Digantikan oleh gelombang suara yang menyerupai dengungan ribuan lebah marah. Aku masih berdiri di sana, di balik podium kayu yang kokoh, sementara layar putih raksasa di belakangku perlahan memudar menjadi hitam. Proyektor telah dimatikan oleh operator yang panik, tetapi bayang-bayang visual rekaman tamparan papa, teriakan histeris mama, dan tawa mengejek Kak Fiona saat menumpahkan air pel ke lantai yang baru saja kupel masih terpatri jelas di retina setiap orang di ruangan ini. Kakiku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sisa-sisa adrenalin yang kini surut, meninggalkan rasa lemas yang aneh. Aku menatap ke barisan depan, tempat kehormatan yang disediakan khusus untuk keluarga Harsono. Pemandangan di sana adalah sebuah lukisan kehancuran yang tak ternilai harganya. Mama, wanita yang selalu tampil dengan sanggul sempurna dan dagu terangkat angkuh, kini terkulai di kursinya. Wajahnya pucat pasi, seputih tembok rumah sakit. Matanya menatap kosong ke arahku, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Tidak ada lagi karisma, tidak ada lagi topeng wibawa. Di sampingnya, Papa berdiri dengan tangan terkepal. Wajahnya merah pada menahan amarah yang biasanya ia ledakan padaku di ruang tertutup. Namun, kali ini ia tidak bisa bergerak. Dua orang petugas keamanan sekolah, yang biasanya hanya menjaga gerbang, kini berdiri waspada di dekatnya, siap menahan jika ia mencoba naik ke panggung Serena dan Fiona. Mereka menunduk dalam-dalam, menutupi wajah dengan tas bermerek mereka. Berusaha sembunyi dari tatapan ratusan teman sekelas, guru dan orang tua murid yang kini memandang mereka dengan campuran rasa jijik dan ngeri. Bisikan-bisikan itu mulai terdengar jelas. Itu benar-benar terjadi? Gila, padahal ibunya ketua yayasan sosial. Lihat bekas lukanya di video tadi. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa jauh lebih ringan daripada semenit yang lalu. Aku melangkah mundur, menjauhi mikrofon. Tugasku di sini sudah selesai. Saat aku menuruni anak tangga panggung, Bu Ratna, guru BK yang selama ini sering menatapku dengan curiga, namun tak pernah berani bertanya, berlari kecil menghampiriku. Wajahnya basah oleh air mata. Alia, suaranya serak, tangannya terulur ragu-ragu, seolah takut aku akan hancur jika disentuh. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa getir namun jujur. Karena tidak akan ada yang percaya jika tanpa bukti, Bu. Ibu lihat sendiri kan? Bahkan sekarang, Ibu masih bertanya kenapa. Bu Ratna terdiam. Rasa bersalah terpancar jelas di matanya. Namun, sebelum ia bisa bicara lagi, suara berat Papa menggelegar, membelah kerumunan. Alia, dasar anak tidak tahu diuntung. Papa mencoba menerobos barisan kursi, mengabaikan tatapan orang-orang. Setelah semua yang kami berikan, makanan, atap di atas kepalamu, ini balasanmu? Mempermalukan kami di depan umum? Biasanya, suara itu akan membuatku menciut, membuat tubuhku meringkuk secara refleks menanti pukulan. Tapi malam ini berbeda, aku berbalik. Menatap lurus ke arah mata ayahku. Jarak kami hanya terpisah 5 meter, namun rasanya ada jurang tak terlihat yang kini melindungi aku. Makanan sisa, koreksiku dengan suara tenang, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Dan atap itu bukan rumah, Pak. Itu penjara. Kau? Papa mengangkat tangannya. Sebuah gerakan refleks yang sudah terlalu familiar. Berhenti di sana, Pak Harsono. Suara tegas itu datang dari arah pintu samping. Dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap, masuk dengan langkah cepat. Rupanya, seseorang mungkin kepala sekolah, atau salah satu orang tua murid yang ngeri, melihat video tadi telah memanggil pihak berwenang. Papa terhenti. Tangannya menggantung di udara. Wajahnya berubah dari merah amarah, menjadi abu-abu ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayahku takut. Bukan takut padaku, tapi takut pada konsekuensi. Pak Harsono, Bu Harsono, salah satu polisi berkata tegas sambil mendekati mereka. Kami menerima laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan anak di bawah umur berdasarkan bukti visual yang baru saja ditayangkan. Kami mohon Bapak dan Ibu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Ini salah paham, itu video editan, anak ini sakit jiwa. Mama tiba-tiba berteriak, suaranya melengking pecah, mencoba memungut sisa-sisa wibawanya yang telah hancur. Ia menunjukku dengan jari gemetar. Dia pembohong, dia selalu iri pada kakak-kakaknya. Aku hanya diam. Aku tidak perlu membela diri lagi. Rekaman CCTV yang kupasang diam-diam di dapur, rekaman suara di kamar mandi, foto-foto lebam di punggungku, semua itu bicara lebih lantang daripada 1000 penyangkalannya. Polisi itu tidak terpengaruh. Nanti Ibu jelaskan di kantor. Mari,
Aku melihat saat polisi menggiring kedua orang tuaku. Serena dan Fiona mengekor di belakang, menangis torsedu-sidu. Bukan karena menyesal, aku yakin, tapi karena malu. Saat mereka melewati tempatku berdiri, Mama menoleh sekilas. Tatapannya penuh kebencian murni, racun yang dulu melumpuhkanku. Namun kini, tatapan itu memantul begitu saja. Aku berdiri tegak, sendirian di tengah kerumunan, tapi tidak pernah merasa seutuh ini. Alia. Bu Ratna menyentuh bahuku pelan. Kamu mau tinggal di mana malam ini? Kamu tidak bisa pulang ke rumah itu. Pihak sekolah akan berkoordinasi dengan dinas sosial. Tapi untuk malam ini, saya akan baik-baik saja, Bu. Potongku lembut. Tapi nak, saya sudah menabung. Dustaku sedikit. Meski memang ada sedikit uang simpanan, yang kusembunyikan di sela-sela buku pelajaran selama bertahun-tahun. Cukup untuk 1 atau 2 malam di motel murah. Saya punya teman yang bisa menampung. Jangan khawatirkan saya. Khawatirkan saja bagaimana sekolah akan menjelaskan ini ke media besok. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar utama. Kerumunan orang membelah, memberi jalan padaku seperti laut merah. Tatapan mereka beragam. Ada yang kasihan, ada yang kagum, ada yang masih syok. Aku tidak peduli. Aku tidak mencari simpati mereka. Aku hanya ingin keluar. Langkahku bergema di lantai marmer gedung serbaguna itu. Setiap langkah terasa berat, namun sekaligus membebaskan. Jubah wisudaku yang berbahan satin murah karena Mama menolak membelikan yang bagus, seperti milik Fiona dulu berdesir pelan. Saat aku mendorong pintu kaca besar itu, udara malam Jakarta menyapaku. Hangat, lembab, bercampur bau asap kendaraan dan debu. Namun bagiku, itu adalah aroma paling manis yang pernah kuhirup. Aku berjalan tanpa tujuan pasti, hanya menjauh. Menjauh dari gedung sekolah, menjauh dari kompleks perumahan elit, tempat mahligai emas itu berdiri. Menjauh dari Alia si pembantu, alias si kambing hitam. Aku terus berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Lampu-lampu jalan berwarna oranye temaram menjadi temanku. Mobil-mobil melintas cepat, membawa orang-orang yang mungkin pulang ke rumah yang hangat, atau mungkin rumah yang dingin, seperti milikku dulu. Setelah berjalan hampir 1 jam, kakiku mulai terasa nyeri karena heels, bekas milik Serena yang dipaksakan padaku. Aku berhenti di sebuah taman kota kecil yang sepi. Ada bangku kayu tua di bawah pohon angsana. Aku duduk di sana, melepas sepatu itu, dan meletakkannya begitu saja di tanah. Kurasakan dinginnya angin malam menembus kebaya tipisku. Aku merogoh saku tersembunyi di balik kain batikku, mengeluarkan sebuah ponsel tua, dengan layar retak senjataku selama ini. Di dalamnya, salinan digital semua bukti itu masih tersimpan aman. Tapi, sekerong. Benda itu terasa hanya seperti benda mati biasa. Misinya sudah selesai. Aku menengadah ke langit. Tidak ada bintang. Hanya polusi cahaya kota yang memantulkan warna kemerahan. Sudah selesai, bisikku pada angin. Air mata yang sejak tadi tertahan, akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata pelepasan. Aku menangis untuk gadis kecil yang dulu dipaksa bangun jam 4 pagi untuk menyetrika baju seragam kakaknya. Aku menangis untuk Alia umur 10 tahun yang dikurung di gudang karena memecahkan piring. Aku menangis untuk setiap kata bodoh, jelek, dan tidak berguna yang pernah dilontarkan Mama dan Papa. Aku menangis sampai dadaku sesak. Lalu perlahan, rasa sesak itu memudar, digantikan oleh ruang kosong yang luas, ruang untuk harapan. Malam semakin larut, dan suara kota mulai mereda. Aku duduk memeluk lutut, merenungkan ketidakpastian di depanku. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya uang banyak. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa kuliah. Besok, wajahku mungkin akan ada di koran atau media sosial. Orang-orang akan bergunjing, tapi untuk pertama kalinya, ketakutan akan masa depan itu tidak melumpuhkan. Ketakutan itu terasa nyata, logis, dan manusiawi. Itu adalah ketakutan milikku sendiri, bukan ketakutan yang ditanamkan oleh orang lain. Aku punya kendali sekarang. Perlahan, langit di timur mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi biru tua, lalu perlahan semburat ungu dan jingga mulai muncul di cakrawala, berjuang menembus kabut polusi Jakarta. Fajar. Aku berdiri, merasakan kakiku menapak tanah yang dingin tanpa alas kaki. Aku meninggalkan sepatu hak tinggi bekas Serena di bawah bangku taman itu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku tidak akan berjalan di jejak mereka lagi. Sinar matahari pertama menyentuh wajahku, hangat dan menyilaukan. Aku menyipitkan mata, menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan oksigen pagi yang baru. Di kejauhan, suara klakson kendaraan mulai terdengar, menandakan kota ini mulai bangun.
Kehidupan terus berjalan, dan sekarang, aku adalah bagian dari kehidupan itu bukan sebagai penonton dari balik jendela terkunci, bukan sebagai bayangan di rumah megah, melainkan sebagai Alia, hanya Alia. Aku merogoh saku, mengambil ikat rambut dan mengikat rambut panjangku dengan asal. Aku melangkah ke trotoar, menyatu dengan arus orang-orang yang mulai berangkat kerja. Langkahku mungkin tertatih, dompetku mungkin tipis, dan masa depanku masih berupa kabut tebal. Tapi saat aku melangkah menyongsong matahari terbit itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Mahligai emas itu telah runtuh. Dan dari reruntuhannya, aku membangun diriku sendiri. Ini adalah pagi pertamaku, pagi yang benar-benar milikku.